Reformasi KUR, kata beliau ya. Jadi Gus Muhaimin Iskandar ini mengatakan bahwa, kata beliau bahwa salah satu faktor untuk menunjang kemajuan atau peningkatan UMKM adalah pembiayaan itu sendiri. Nah, di sisi lain, pembiayaan online atau pinjol malah menjadi momok dan masalah yang cukup serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Kali ini temanya menarik banget, yaitu soal statement dari Gus Muhaimin Iskandar dan sejumlah tantangan yang disampaikan oleh Lembaga Pertahanan Nasional. Dan intinya yaitu soal tantangannya mengenai pinjaman online dan judi online. Memang di tahun akhir 2023-2024 ini, apalagi di minggu kemarin, banyak sekali korban yang melakukan tindakan merugikan dirinya, yaitu sampai bunuh diri gara-gara soal pinjol. Dan berita-berita semua berpendapat menyoal itu semua adalah pinjol ilegal, padahal faktanya tidak juga seperti itu. Nah, menurut saya statement yang baik dari Gus Muhaimin Iskandar mengenai komitmen beliau soal keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak yang terkait lah, kata beliau, bahwa juga dari masyarakat juga harus ikut andil, yaitu mengenai bagaimana memberantas judi online dan bagaimana kemudian ada reformasi KUR, kata beliau ya. Jadi Gus Muhaimin Iskandar ini mengatakan bahwa KUR ini harus direformasi atau dirombak ulang supaya apa yang menurut beliau saat ini sulit dan sangat tidak mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, itu harus dipermudah lagi supaya faktor pembiayaan ini bisa tersalur dengan cepat dan baik. Nah, kata beliau bahwa salah satu faktor untuk menunjang kemajuan atau peningkatan UMKM adalah pembiayaan itu sendiri. Nah, di sisi lain, pembiayaan online atau pinjol malah menjadi momok dan masalah yang cukup serius yang harus kita bersama-sama untuk menyelesaikan ini. Ditambah dengan pernyataan dari Lembaga Ketahanan Nasional bahwa tantangan di tahun 2025 adalah selain tantangan maritim juga adalah tantangan di internal, yaitu tantangan tentang maraknya judi dan pinjol. Nah, baik, kali ini saya ingin berandai sebentar saja bahwa menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin Iskandar mengenai reformasi UMKM aku setuju, tapi secara teknis sebetulnya KUR itu sudah mudah dan sangat bisa diakses oleh kalangan masyarakat bawah. Tapi sekarang ini masalahnya adalah soal BI checking atau slik OJK yang itu tidak hanya menjadi masalah bagi UMKM, tapi ini juga bagi pengusaha perumahan subsidi maupun perumahan komersial yang kemudian asosiasi ini mengeluh gara-gara soal banyaknya slik OJK jelek gara-gara pinjol yang pinjamannya tidak seberapa tapi justru menjadi momok masalah, sehingga keinginan untuk membeli rumah itu tidak bisa. Nah, itu problem yang harus kemudian dijadikan evaluasi. Nah, saya berandai begini, bagaimana kalau kemudian negara dalam hal ini yaitu pemerintah melalui tugas pokoknya, mungkin di sini adalah Menko PM misalnya, apa yang diinginkan oleh Gus Muhaimin, bahwa bagaimana kalau reformasi KUR itu atau pembiayaan KUR itu dikhususkan tidak hanya pada usaha UMKM, tapi kepada korban pinjol itu sendiri. Karena korban pinjol ini rata-rata secara usia itu masih di usia 19 tahun sampai 35 tahun. Yang 35 tahun sampai 40 tahun itu masih jarang. Ya ada tapi jarang. Dan ini usia produktif. Dan kemudian hanya gara-gara pinjol,
hanya gara-gara dia tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai perencanaan keuangan, akhirnya dia terjebak dan bangkrut, dan kemudian dia meratap, kemudian dia sedih, tidak bisa bangkit lagi gara-gara si pinjol itu sendiri. Itu tidak hanya terjadi ke masyarakat pinjol ya, termasuk ke artis komedian yang lagi rame. Itu katanya dia kemudian membohongi temannya gara-gara si pinjol ini sendiri. Artinya solusi menurut saya adalah korban-korban pinjol ini ya, mereka-mereka yang sebetulnya orang-orang yang istimewa ya, karena mereka itu sebenarnya sekarang ingin bangkit kembali. Setelah gagal bayar, mereka ingin bangkit kembali. Nah, bagaimana bantuan negara untuk mereka? Artinya korban-korban ini harus diidentifikasi lagi, kemudian ditangani gitu loh. Ditangani, kenapa kamu kok terjebak dengan pinjol hingga 20 aplikasi, 15 aplikasi, 13 dan tidak bisa ngapa-ngapain gara-gara si pinjol ini. Artinya hadirnya negara dalam pemerintah sangat benar-benar dibutuhkan oleh korban pinjol itu sendiri. Tidak hanya korban judul yang katanya ingin diberikan bantuan oleh masyarakat. Saya tidak setuju kalau korban judul, karena harusnya mereka harus diberikan efek. Hal ini efek jerah yang saya maksud bukan negatif ya, tapi justru adalah penanganan mentalnya dulu. Ya, karena kalau judulnya kan dia tidak ingin bekerja, dia hanya ingin makan, dia menghabiskan uang dengan cara judi online kayak gitu. Tapi kalau pinjol, mereka itu terdesak, awalnya coba-coba karena nggak paham apa yang disebut oleh pengamat sosial dari kampus UI disebut sebagai disrupsi digital, yang kemudian Indonesia atau masyarakat Indonesia itu belum siap dengan adanya kampanye-kampanye pinjol itu sendiri. Jadi saya berandai, dan semoga andai ini menurut saya, kalau memang artinya berandai yang saya maksud ini rasional ya. Jadi KUR yang dibantu oleh pemerintah diarahkan, artinya boleh mengajukan KUR asal benar-benar dia itu adalah korban pinjol kayak gitu. Kan itu semuanya akan terlihat di SDIK OJK. Jadi tidak hanya kemudian reformasi memudahkan kecapa, ini kan sebetulnya KUR itu sudah mudah kayak gitu. Dan banyak sudah menyerap. Tapi siapa yang harus kita prioritaskan? Nah, menurut saya adalah korban pinjol itu sendiri. Nah, itu juga akan menjadi pendukung terhadap keinginan dari ketahanan nasional, lembaga ketahanan nasional, yang kemudian mereka juga ingin tantangan ini harus dijawab dengan cepat oleh pemerintah di sini. Jadi selain misalnya KUR dimudahkan aksesnya, tapi juga diberikan secara khusus bagaimana korban-korban pinjol ini bisa terselamatkan dengan cara mereka diberikan bantuan pembiayaan kembali oleh negara, yaitu kredit usaha. Karena KUR itu kan biayanya ringan ya kan, bunganya maksudnya bunganya juga sangat kecil, dan itu sangat membantu. Tinggal tidak hanya bank dalam hal ini yang kemudian menjadi pihak survei, tapi juga ada proses teknis dari pemerintah bagaimana uang yang kemudian tersalurkan melalui KUR ini terhadap rakyat juga didorong juga, atau bahkan ditimpali juga dengan skill atau bagaimana ide-ide usaha yang bisa dikerjakan oleh mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kemnaker ya, mengenai peningkatan UMKM, unit kegiatan mikro dan segala macam itu. Jadi saya berharap Gus Muhaimin Iskandar sebagai menteri dalam hal ini yang sudah punya inisiatif yang sangat baik, dan apalagi saya masih ingat waktu beliau kampanye dan menjadi calon wakil presiden dengan Anies Baswedan, bahwa korban judol ataupun pinjol itu bukan level menteri kata beliau, tapi itu level presiden. Beliau mencontohkan bagaimana kesuksesan Anies ketika membubarkan Alexis misalnya. Artinya statement yang beliau sampaikan, ayo kita tunggu. Jenengan ini Gus, jenengan ini salah satu keturunan Kiai. Kami berharap dari tangan jenengan Gus Muhaimin, kami berandai karena
Kenapa saya bilang kami? Karena saya sekarang lagi menangani hampir 500 korban pinjol yang masuk di grup saya. Dan mereka itu gagal bayar bukan sengaja. Mereka gagal bayar tidak tidak sengaja, memang benar-benar karena mereka tidak punya pengetahuan sebelumnya. Semoga ini bisa dilaksanakan, dan ini adalah suara saya dari Content Creator channel Ilmu Official untuk kepentingan para korban pinjol. Terima kasih dari saya, mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa kerjakan doamu, doakan kerjamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.